Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sosio semuanya. Perkenalkan, saya Zidan Al-Fadlu, mahasiswa sosiologi angkatan 2020. Baik kawan-kawan sosiologi, hari ini kita berkesempatan dalam acara Bincang Skripsi. Kita akan berbicara atau berbincang dengan salah satu mahasiswa sosiologi yang meraih gelar skripsi terbaik pada wisuda angkatan tahun ini. Nah, kawan-kawan, mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Monggo Mas, apa kabarnya dan bisa memperkenalkan diri kepada sobat sosio semuanya? Ya, alhamdulillah untuk kabarnya sehat. Perkenalkan, nama saya Ari Wafidi. Untuk masuknya di sosiologi tahun 2015 dan asalnya dari Kota Riok, Ponorogo. Wow, beliau angkatan 2015 dan berasal dari Kota Ponorogo. Nah Mas, ngomong-ngomong, Mas Arif ini selama kuliah nih, ada enggak sih pengalaman yang menarik gitu sebelum sampai mendapat predikat skripsi terbaik gitu Mas? Wah, kalau untuk kuliah pengalamannya banyak banget ya. Untuk yang awal masuk, soalnya saya dulu dari pesantren kan, jadi untuk dunia sekolah formal kayak gini belum terlalu mengenal kayak gitu. Nah, jadi setelah memutuskan untuk merantau ke Jogja, pindah ke Jogja dan berkuliah di sini, semacam mengalami shock culture. Jadi kayak perbedaan budaya antara di dunia pesantren dan dunia kampus kayak gitu. Di dunia kampus itu teman-temannya lebih beragam, lebih heterogen, dari berbagai macam suku, berbagai macam budaya kayak gitu. Jadi saya merasa bahwa kuliah di UIN dan masuk di sosiologi, saya mendapat teman-teman yang lebih beragam, lebih heterogen kayak gitu. Dan juga pengalaman yang saya alami di UIN lumayan menyenangkan, karena untuk sosiologi 2015 angkatan saya itu cuma satu kelas. Jadi untuk kedekatannya lumayan sangat dekat kayak gitu. Jadi antar satu orang dengan satu orang yang lain itu sangat dekat, bahkan jadi nggak ada sekat-sekat lah intinya, cair di kelas, cair banget kayak gitu. Kan Mas Arif ini tahun ini mendapat predikat sebagai skripsi terbaik. Yeah. Bisa di-spill sedikit gitu pengalamannya gimana dalam menyusun skripsi tersebut? Untuk pengalaman pertama dari ide ya. Dari ide, sebenarnya saya untuk judul skripsi saya itu analisis tindakan pengguna laptop dan PC gaming di Yogyakarta melalui konsep kesadaran dari Anthony Giddens kayak gitu. Jadi untuk ide awalnya, karena saya itu termasuk suka yang main game kayak gitu, adiktif terhadap game. Jadi saya berpikir, gimana ya kalau kesukaan saya, hobi saya, itu kemudian saya angkat menjadi karya tulis yang nanti bisa untuk skripsi atau mungkin untuk yang lain kayak gitu. Dan akhirnya saya putuskan untuk saya angkat menjadi skripsi kayak gitu. Karena dengan skripsi yang berdasarkan kesenangan kita, dengan hobi kita, itu akan lebih enjoy gitu mengerjakannya kayak gitu. Dan untuk ketertarikan saya terhadap tema ini, karena saya melihat potensi kayak e-sport atau electronic sport di Yogyakarta itu cukup, atau di Yogyakarta kemudian juga di Indonesia itu berkembang cukup pesat. Bisa dilihat dari banyak kompetisi yang diadakan di YouTube, yang disiarkan di YouTube, di televisi, kemudian banyak lagi di platform-platform streaming yang lain kayak gitu, menyiarkan banyak kompetisi-kompetisi electronic sport tersebut. Nah, kemudian electronic sport itu intinya perlombaan game kayak gitu, perlombaan game yang mana mereka bertanding seperti olahraga profesional kayak gitu. Wah, saya tertarik. Gimana ya kalau coba diangkat kayak gini, ditulis, dituangkan ke dalam skripsi kayak gitu. Nah, saya kemudian mencari akarnya. Yang saya angkat itu e-sportnya atau kompetisinya atau yang lain. Nah, saya kemudian berpikir kalau untuk kompetisinya itu karena masih tergolong baru, jadi untuk rujukan-rujukan yang lama itu belum terlalu banyak kayak gitu. Kemudian saya mengambil teknologinya, jadi masuk ke sosiologi teknologinya. Jadi saya mengambil ke PC dan laptop, yang dimana kedua komponen itu digunakan untuk perlombaan e-sport tersebut. Nah, bagaimana sih penggunanya PC dan laptop itu penggunanya bagaimana di Yogyakarta ini? Apakah mereka
menggunakan laptop tersebut untuk bermain game, untuk berkompetisi e-sport kayak gitu. Nah, dari skripsi saya berhasil mendapat banyak narasumber dari berbagai macam latar belakang. Nah, kemudian ada yang juga dari mahasiswa, kemudian bekerja freelance menggunakan laptop gamingnya itu untuk bekerja dan juga mendesain, untuk kemudian mengedit video, kayak membuat video. Kemudian ada juga yang menggunakan laptop gamingnya untuk berkarir. Jadi ada yang kemudian berkarir di dunia e-sport kayak gitu, mencari uang dari situ kayak gitu. Terus kemudian saya memilih untuk teorinya Anthony Giddens. Saya cukup lama ya untuk berperang dengan teori ya gitu. Intinya wah ini teori yang saya pakai apa ya kayak gitu. Soalnya intinya kalau dunia teknologi dan yang lain itu tidak jauh dari namanya Jean Baudrillard, kemudian Paulo Virilio, kemudian dari sosiolog teknologi. Kemudian saya berpikir, oh kalau saya baca dari teori kemudian hyperrealitas dan yang lain itu mungkin kurang luas, intinya kurang bisa mencakup semuanya. Akhirnya saya mengambil teorinya dari Anthony Giddens, yang mana di situ Anthony Giddens memiliki konsep yaitu kesadaran atau unconsciousness, atau kesadaran yang dimana dibagi menjadi 3 kesadaran diskursif, terus kemudian kesadaran pasif, dan juga kesadaran motivasi tak sadar kayak gitu. Kemudian saya ambil sebagian dari teori Giddens, yang mana itu bagian dari teori strukturasi, kemudian saya gunakan untuk membaca skripsi saya kayak gitu. Yang saya gunakan untuk menganalisis, fenomena PC gaming, penggunaan PC gaming dan laptop gaming itu ternyata bukan hanya dipengaruhi dari struktur saja, dari kemudian ekosistem e-sport atau yang lain, tapi juga dipengaruhi dari diri kita sendiri, yang mana kita memilih untuk bergelut di dunia e-sport kayak gitu. Ya, itu sih pengalaman mengerjakan skripsi. Berarti itu mengangkat tema tersebut karena memang Mas Arif sendiri juga seorang gamer. Iya, hobi, tapi bukan profesional, tapi sekadar casual gamer sehari-hari kayak gitu. Berarti itu dapat inspirasi untuk mengangkat tema itu atau topik itu berangkat dari hal apa itu? Dari kesukaan, maksudnya hobi kan hobi main game. Terus kemudian gimana kalau hobi itu kita angkat jadi karya tulis kayak gitu. Karya tulis ini ya. Luar biasa ya kawan-kawan, dimana kesukaan atau hobi Mas Arif ini bisa dieksplorasi menjadi sebuah karya tulis, yaitu skripsi yang sekarang menjadi skripsi dengan predikat terbaik pada kesempatan tahun ini. Nah Mas, dalam penyusunan skripsi kita tahu sendiri ada banyak sekali kesulitan ya, atau hal-hal yang membuat kita merasa bahwa susah untuk menyusun skripsi gitu. Nah, selama penyusunan skripsi ini Mas Arif sendiri merasa ada kesulitan seperti apa yang dihadapi Mas Arif? Untuk kesulitan menyusun skripsi itu banyak ya, untuk tantangannya. Yang pertama, kesulitan pertama yang saya anggap kesulitan paling sulit itu ya dari diri sendiri sebenarnya. Dari semangat kita, kemudian intinya kekonsistenan untuk mengerjakan skripsi step demi step. Nah, untuk pengalaman saya itu mengerjakan skripsi yang intinya nggak konsisten. Jadi mengerjakan hari ini, kemudian libur sebentar, kemudian mengerjakan lagi setelah 1 minggu atau 2 minggu kayak gitu. Kemudian mengerjakan lagi, setelah mengerjakan lagi kayak blank. Karena dari lama tidak memegang itu akhirnya kan idenya nggak muncul kayak gitu. Kesulitannya dari situ. Kemudian malas juga. Musuh pertama itu malas sih sebenarnya. Karena namanya mahasiswa akhir, terus kemudian mata kuliah juga udah habis, dan kita juga nggak banyak bersinggungan dengan dunia akademis. Maksudnya kalau nggak ada kuliah di kelas, nggak ada ketemu teman-teman, kemudian hanya di kos sendiri, itu kayak crowded pikirannya. Kayak wah gimana ya skripsinya selesai atau enggak kayak gitu. Wah ngerjain besok lah gitu ya, ditunda-tunda kayak gitu. Akhirnya skripsinya nggak selesai. Ya pengalaman saya menghabiskan waktu sekitar 2 tahun, 2 tahun skripsi ini. Bukan karena skripsi saya itu memang benar-benar skripsi yang wow gitu, bukan. Tapi karena memang dari kesalahan dari diri saya sendiri, dan itu mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk adik-adik ya, nanti untuk adik-adik yang mau melanjutkan skripsi. Yang penting yang pertama lawan malas, kemudian konsisten, kemudian jangan terlalu overthinking. Intinya
jangan takut skripsi itu selesai atau nggak selesai, intinya skripsi itu selesai kayak gitu, pasti selesai. Oke Mas. Ya. Nah, dari kesulitan mulai dari melawan rasa malas dan lain sebagainya. Nah, selama mengerjakan skripsi itu tempat yang paling nyaman untuk mengerjakan skripsi itu di mana menurut Mas Arif itu? Kalau tempat yang paling nyaman itu kalau masing-masing orang relatif ya. Tapi kalau menurut saya tempat paling nyamannya di kos. Di kos sendiri, kunci pintu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada suara dari luar, pakai headset, dengerin lagu, udah. Itu mulai kerjain skripsi. Kemudian waktu yang paling mungkin ini bukan untuk bukan untuk ditiru atau yang lain. Kalau saya ngerjain skripsi malam. Jam 1 malam sampai subuh gitu saya mengerjakan skripsi. Jadi setelah tidurnya lebih awal, kemudian bangun jam 1 itu ngerjain skripsi sampai subuh itu. Soalnya otak saya lebih aktif waktu-waktu malam kayak gitu. Mungkin terbawa karena sering main game juga. Jadi aktif-aktifnya juga waktu malam hari kayak gitu. Oke, terima kasih Mas atas ceritanya, atas inspirasinya. Semoga ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua atau mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, untuk itu Mas bisa di-spill sedikit tips and triknya gitu dalam mengerjakan skripsi gitu. Seperti apa dan bagaimana sih Mas? Untuk tips and trik mengerjakan skripsi yang pertama jangan malas intinya. Intinya jangan malas, lawan kemalasan itu, terus kemudian konsisten di mana hari ini saya mengerjakan mungkin satu paragraf, 2 paragraf, atau cukup 1 garis. Yang penting hari ini mengerjakan, besok mengerjakan, besoknya lagi mengerjakan kayak gitu. Terus yang kedua, jangan terlalu overthinking. Jangan takut skripsi kita nggak selesai. Pokoknya gimana sih nanti skripsi kita selesai nggak ya, skripsi kita bagus nggak ya, jangan terlalu dipikirkan. Kerjakan semampunya, kerjakan sebisanya. Kalau udah capek ngerjain, istirahat dulu, cooling dulu. Pokoknya intinya jangan terlalu dipaksakan. Misalnya setelah bab 2 kemudian bab 2 harus selesai sekarang. Terus kemudian saya harus selesai hari ini kayak gitu. Nanti kalau malah dipaksakan seperti itu, hasil yang dimana konsentrasi kita udah menurun, itu nggak bagus. Kemudian yang pertama, jangan menunda-nunda. Pokoknya kalau bisa dikerjakan sekarang, semampunya dikerjakan sekarang kayak gitu. Terus kemudian saya juga mau berterima kasih kepada pembimbing, khususnya Pak Uzair dan Bu Astri. Untuk Pak Uzair, saya sempat berganti pembimbing ya, dari Pak Uzair ke Bu Astri. Saya berterima kasih ke Pak Uzair sebagai pembimbing pertama, yang mana tempat saya untuk berdiskusi masalah teori, berdiskusi masalah tema, berdebat masalah teori, berdebat masalah tema, kemudian bagaimana bagusnya tulisan ini dibawa kemana, arah skripsi saya dibawa kemana. Kemudian, tapi karena Pak Uzair punya tugas, beliau harus ke Jakarta, ke BPIP, kemudian saya diganti pembimbing ke Bu Astri. Nah, dalam melewati masa perganti pembimbing, saya sempat mengalami masa struggle kayak gitu. Jadi malas mengerjakan, selesai nggak ya kayak gitu. Akhirnya saya berkonsultasi lagi ke pembimbing baru yaitu Bu Astri. Alhamdulillah di Bu Astri saya diberi semangat. Ayo semangat, Rif, skripsi kamu pasti selesai. Kemudian saya diarahkan mana yang belum bagus, mana yang kurang. Tata cara menulis yang kurang mana, kemudian teori apa yang belum dicantumkan, atau bagian teori mana yang belum tertulis kayak gitu, kemudian footnote dan yang lain-lain itu kemudian disempurnakan di Bu Astri. Alhamdulillah dari kedua pembimbing tersebut saya mendapat predikat skripsi terbaik kayak gitu. Kemudian kepada ibu saya yang dimana saat masa-masa struggle selalu memberi semangat kepada saya, pokoknya jangan pernah berhenti, ayo cepat selesaikan, nggak apa-apa, intinya kamu telat lulus tapi intinya kamu harus lulus gitu. Soalnya penting kuliah itu untuk kamu kayak gitu. Kemudian yang ketiga untuk Pak Sodik, Pak Dekan, beliau yang selalu mendoakan mahasiswanya, memberi petuah yang membangkitkan semangat kita kayak gitu. Terus kemudian kepada Bu Mur yang memudahkan segalanya, intinya untuk masalah birokrasi dan kemudian pengurus berkas dan yang lain, alhamdulillah dimudahkan. Dan juga kepada staf TU dan yang lain di seluruh prodi sosiologi. Dan yang terakhir kepada teman-teman saya yaitu Tri, Adit, kemudian Fahmi, teman-teman satu kelas saya yang kemudian intinya banyak membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Jadi akhirnya skripsinya alhamdulillah mendapat predikat terbaik kayak gitu. Dan intinya pesan saya jangan takut untuk membuat skripsi yang kamu suka. Intinya tema yang kamu suka angkat jadi skripsi. Intinya skripsi yang terbaik adalah skripsi yang selesai kayak gitu. Ya. Oke, mungkin itu kawan-kawan
tips and trick dari Mas Arif ya, untuk kawan-kawan yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir, semoga bisa mendapatkan inspirasi ataupun cara yang sudah disampaikan oleh Mas Arif tadi. Intinya jangan malas dan terus konsisten dengan target yang sudah ditentukan. Ke Mas Arif sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa berbincang mengenai pengalaman menulis skripsi, pengalaman kuliahnya, dan semoga ini bisa menginspirasi kawan-kawan semuanya. Mungkin acara ini bincang skripsi sampai di sini. Saya Zidan Al-Fadlu, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara selanjutnya.